Dua orang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang wilayah Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami terhubung bersama jurnalis Metro TV ada Joy Jones langsung dari Kabupaten Poso. Selamat pagi Joy, bagaimana kondisi saat ini di sana dan bagaimana juga proses evakuasi yang dilakukan hingga saat ini? Ya, Febrian dan juga Glory, saat ini di hari ketiga pasca terjadinya gempa di tanggal 17 Agustus yang lalu, memang saat ini kondisi sudah mulai berangsur normal seperti itu karena juga masyarakat di Poso ini tidak melakukan evakuasi atau mengungsi di salah satu tenda seperti itu, melainkan mereka mengungsi di tenda-tenda yang mereka buat di depan rumah mereka atau mereka tidak berani untuk masuk ke dalam rumah terlalu dalam, mereka hanya tidur di bagian ruang tamu seperti itu dengan pintu terbuka sehingga pada saat kejadian gempa susulan terjadi mereka bisa segera untuk keluar. Namun memang sampai saat ini update terkini bahwa dua orang dinyatakan meninggal akibat gempa di tanggal 17 Agustus yang lalu. Kedua orang ini merupakan sepasang suami istri yang tewas akibat tertimpa reruntuhan gempa di salah satu gereja yang mereka datangi saat itu untuk beribadah. Kemarin juga Febrian dan juga Glory, Kepala BNPB bersama dengan Bupati Poso juga melakukan tinjauan kepada korban, tepatnya di Desa Tangkura di Kecamatan Poso Pesisir Selatan. Kepala BNPB bersama Bupati juga melakukan peninjauan di salah satu sekolah di SDN Negeri 1 Tangkura untuk melihat bagaimana kondisi sekolah pada saat itu dan memang kondisi sekolah dalam kondisi rusak parah dan tidak bisa digunakan lagi sehingga Kepala BNPB bersama Bupati juga mengatakan bahwa akan segera menyiapkan sekolah darurat dan akan segera memperbaiki sekolah yang rusak. Untuk gereja juga akan menjadi prioritas rumah-rumah ibadah seperti itu karena memang juga mengalami kerusakan dan akan menjadi prioritas untuk diperbaiki seperti itu. Dan untuk rumah-rumah, Kepala BNPB menyatakan jika memang itu terjadi akibat gempa, maka akan dibantu untuk melakukan perbaikan dengan total nilai 15 juta hingga 60 juta sesuai dengan kerusakan yang dialami. Nah, untuk proses pendataan, Kepala BNPB mengatakan akan diserahkan kepada pemerintah daerah. Untuk itu, maksud saya Bupati Poso juga mengatakan bahwa mereka menargetkan dalam 5 hari akan menyelesaikan proses administrasi untuk mendata semua rumah yang dinyatakan rusak dengan kategori-kategori yang ada dan setelah itu akan diserahkan kepada pemerintah pusat, kepada BNPB untuk melakukan bantuan, menyalurkan bantuan untuk rumah-rumah yang rusak. Untuk kondisi masyarakat di Poso sendiri memang dari kemarin dan hari ini juga dari pandangan mata saya juga masyarakat masih merasa trauma seperti itu. Jika terjadi goncangan sedikit saja masyarakat sudah terlihat panik seperti itu karena memang di Poso tepatnya di kecamatan-kecamatan yang ada ini mereka belum pernah menghadapi gempa di titik yang sedekat ini. Mungkin mereka sudah pernah mengalami gempa namun akibat dampak dari gempa di titik yang lain seperti itu. Nah, sehingga masyarakat masih merasa trauma. Kemarin juga Kepala BNPB mengajak salah satu ahli seperti itu dari Jepang untuk memberikan sosialisasi bagaimana untuk melakukan trauma healing dan itu juga yang dilakukan oleh Bupati menyatakan bahwa masyarakat akan diperlakukan baik seperti itu sehingga mereka dapat beraktivitas normal seperti biasa. Febrian dan juga Glory kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda dari Poso. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.